tapi tanda kutip dibilang ini kontroversi. Nah, dalam Islam boleh nggak sih kontroversi ini menyuarakan keresahan-keresahan hati? Ini dari Akbar Firmansyah. Bib, apakah menahan kentut dalam sholat termasuk jihad? Jihad. Ini beneran nih, Gib. Yang namanya tato itu Ya, dilarang. Ada satu jenis tato tentang sholawat, syahadat, dan kata-kata baik itu yang diperbolehkan memang dalam Islam. Yaitu tato. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Tapi ya, Bib ya, Tritam dan Coki ini kan pada awalnya kemunculan pada saat itu ya, kan itu dibilang musuh masyarakat lah, penista agama lah. Iya. Ini setelah Habib Jafar bergabung dengan mereka, tanggapan keluarga gimana, Bib? Sebenarnya soal musuh masyarakat, polisi juga dianggap musuh masyarakat ya. Kadang oleh masyarakat yang ada tersesat. polisi sahabat anak. Nah iya, padahal kan niatnya baik kan. Iya, betul. Tapi kan masyarakat kadang begitu ya. Nah itu kadang kita itu tak kenal maka tak sayang. Setuju. Dulu ketika dilihat dari jauh itu kayak memang horor banget dua orang ini. Ternyata enggak, orang yang baik. Bahwa ada salahnya pasti. Tapi bukan orang yang jahat seperti yang dibayangkan atau diomongin oleh sebagian orang yang hatersnya mereka. Nah, tanggapan keluarga, justru keluarga mendukung. Wah. Karena efektif dakwah dengan Iya. begitu. Iya. Justru sangat efektif akhirnya Iya. dakwahnya. Karena orang kalau bahasa humor itu seawam apapun ngerti. Kalau bahasa agama, bahasa politik, Iya. bahasa psikologi kan kadang orang nggak ngerti. Tapi Betul, kalau berat. canda itu enak Iya, didengar betul, dan semua betul. orang ngerti. Iya. Makanya keluarga sangat mendukung karena yang ingin saya jadi ulama yang bisa menjelaskan segala sesuatu secara rasional itu dari dulu ayah saya. Sejak saya SD, di raport saya cita-citanya itu menjadi ulama yang rasional atau ulama yang intelektual. Jadi seneng. Dan memang fenomena ini, fenomena Tritan Coki dan juga beberapa yang serupa ya. Ini mereka menuangkan keresahan, tapi tanda kutip dibilang ini kontroversi. Nah, dalam Islam boleh nggak sih kontroversi ini menyuarakan keresahan-keresahan hati? Iya, kalau kontroversi dalam pengertian yang positif, Nabi juga pertama datang kontroversi. Dianggap kontroversi pada saat Iya. itu ya? Karena Nabi itu pertama datang dibilang tukang sihir, dibilang mandul, Nabi itu dibilang pengacau. Oh, Nabi itu dibilang aneh-aneh, dibilang gila. Gini. Jadi memang, tapi nyatanya Nabi tidak kontroversi. Nabi hanya mengajarkan apa yang sudah menjadi ketentuan dari Allah. Jadi kalau dalam konteks itu ya gak ada masalah kontroversi. Tapi kalau kontroversi dalam pengertian yang negatif, yaitu menjadi fitnah, kata Sayyidina Ali, hindari itu. Hindari sesuatu meskipun benar, tapi ketika kamu sampaikan akan menimbulkan fitnah yang akan mengacaukan keamanan dan ketertiban, maka hindari itu. Cari cara lain yang tidak akan mengacaukan ketertiban dan keamanan. Jadi kurang lebih, ulama dan umaro itu harus saling bersatu. Jadi ulama menyampaikan kebenaran, umaro menjaga ketertiban. Jadi keduanya harus bersatu, pemerintah dalam hal ini aparat semua dengan ulama agar bisa menyampaikan kebenaran tanpa mengganggu ketertiban, tetap kondusif keadaannya. Makanya kita hadir di podcast Betul, MIFC. karena kan kondusif aja tapi kalau salah percuma. Betul. Bener aja kalau bikin kekacauan nggak boleh. Betul. Maka ini harus ada persatuan. Ya. Jadi kalau udah nggak bisa dinasehati, kasih ke AKP. Serahkan ke kita. Nah ini perkembangan teknologi sekarang kan gadget sudah lah dari tua sampai yang muda dan dimanapun berada. Tapi disitulah beredarnya hoax, Bib ya. Nah orang sekarang tuh begitu mudahnya menyimpulkan, begitu mudahnya menghakimi. Ada larangan nggak sih soal bermain media sosial? Bermain media sosial nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, malah itu bagus kalau dijadikan medium untuk berdakwah. Berdakwah. Yang menjadi masalah adalah ketika menggunakan media sosial untuk hal-hal yang fitnah, hoax, pornografi, pencurian, dan lain sebagainya. Jadi media sosial itu bebas nilai.
Seperti alat musik itu bebas nilai, mau digunakan untuk maksiat atau dakwah tergantung kita. Nah, media sosial itu tergantung kita. Karena itu pastikan media sosial kita digunakan untuk kebaikan dan jangan mau didikte oleh media sosial. Nah. Kalau waktunya ngaji ya letakin HP-nya. Nah, ini. Waktunya azan ya taruh HP-nya. Waktunya sholat selesai zikir, bukan ngambil HP gitu. Ya, ini. Karena itu harus memang itu dilawan secara sadar. Saya tuh punya komitmen pribadi, bangun tidur gak langsung nyentuh HP. Mau tidur HP gak ditaruh di kasur, tapi ditaruh agak jauh. Ya. Padahal lagi dicas. Nanti kalau udah dicas diambil lagi. Kita banget itu. Nah, tadi kan sudah saya lempar nih, Bib, di awal. Di kita Instagram. Akan menjawab pertanyaan di Instagram nih, dan ini sudah beberapa, sudah dari para pemuda tersesat sudah mulai masuk nih. Oke. Nah, semoga ini jawaban-jawaban kita meluruskan dan mencerahkan para pemuda kita. Oke, yang pertama. Tersesat, astagfirullah. Nah, Bib, setiap langkah ke masjid kan ada nih, Bib, hitungan pahala. Aneh ke masjid pakai motor. Dihitung per tetes bensin kah? Terus kalau dihitung per bensin, pahala saya dikit dong. Soalnya motor saya injeksi. Bensinnya irit. Beli tahun 2017. No lecet. Sering dipakai sholat. Minat. Japri, Beb. Malah jualan. Jadi, kalau manusia aja bisa menciptakan argo, masa Allah nggak bisa menciptakan argo? Jadi tenang, udah ada argonya semua tuh, ada hitungannya. Oh, biar pahalanya gede, langkahnya dikecil-kecilin, muter-muter dulu. Malah pahala nggak gede, bensin yang habis Anda. Jadi ada argo syar'i, argo yang menghitung ketentuan syariat. Intinya jangan pernah hitung-hitungan sama Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Karena Allah itu maha kaya dan maha baik kepada kita. Nggak usah hitung-hitungan ibadah kita, biarkan aja nanti biar Allah yang ngasih dan pasti adil. Oke, pasti adil Allah itu ya. Bahkan Allah itu adil dalam pengertian yang penuh cinta. Kalau punya kelakuan baik, itu dihitungnya bisa 10 kali lipat. Misalnya sedekah, bisa dikembalikan 10 kali lipat. Tapi kalau melakukan kelakuan buruk, itu dihitungnya tetap satu dosa, nggak dilipat gandakan. Niat baik, itu walaupun nggak sempat dilakukan, dihitung sudah melakukannya, dapat pahala. Tapi niat buruk, kalau nggak sempat dilakukan, atau nggak jadi dilakukan, nggak dapat dosa. Nggak tetap dihitung dosa. Jadi, adil dalam cintanya. Boleh nggak sih kita bersedekah tuh, niat kita sebenarnya ingin menginspirasi orang lain supaya kalau kita bersedekah kita lempar ke teman-teman, ke media sosial, kita sampaikan. Boleh. Niatan kita dalam Al-Quran itu kalau kamu tidak menyembunyikan sedekahmu maka itu baik. Bahkan bisa jadi 2 sedekah. Pertama sedekah duit, yang kedua sedekah informasi agar orang bisa ikutan bersedekah. Yang buruk itu yang udah gak sedekah tapi suuzon lagi kepada orang yang nge-share. Wah, riak nih. Ngomong lagi ya. Oke, Beb, berikutnya dari Wildan Kapik. Tersesat, astagfirullah. Mau tanya nih, Beb, kan katanya kalau poligami itu harus adil nih, ya. Berarti kalau bonceng motor bertiga sama istri sendiri boleh dong, Beb? Kan biar adil. Soalnya kedua istri saya nggak mau jauh-jauh nih, Beb, dari saya. Anda miskin tapi poligami. Gimana ngasih makannya, gimana adil? Ya kalau Anda poligami seharusnya sudah punya mobil, bukan melanggar dengan bonceng 3. Dan poligami itu, Nabi, itu bukan karena nafsu. Kalau karena nafsu, batas poligami 4, maka akan jebol. Karena nafsu itu nggak ada habisnya. Nabi itu menikahi orang-orang dengan poligami untuk mengangkat derajat mereka. Yang miskin diangkat derajatnya, yang derajatnya di bawah karena sukunya suku bawahan dinikahi oleh Nabi agar naik derajatnya. Bukan seperti Anda poligami. Bening-bening dikit poligami. Anda bukan poligami, polinafsu. Baik, berikutnya. Baik, ini dari Bambang Trip. Saya driver ojek online. Saya pernah mendapatkan orderan penumpang cewek seksi. Saya sebenarnya takut jinah mata, Bib. Namun kata orang tua saya,
nggak boleh yang namanya nolak rezeki. Itu pamali. Satu sisi saya nggak mau durhaka dong karena nggak dengerin kata orang tua saya. Nah ini hukumnya gimana, Beb? Jadi gitu. Nggak durhaka itu bukan berarti orang tua Anda nyuruh aneh-aneh kemudian Anda ikuti. Ketaatan itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang tua kalau nyuruh sesuatu yang maksiat itu justru wajib tidak diikuti, tapi Anda harus tetap berbuat baik karena kepada orang tua itu bukan taat tapi berbakti. Kemudian soal zina mata. Kalau dengan bonceng cewek itu Anda jadi zina mata, kemudian zina punggung biasanya kalau lewat polisi tidur. Jadi jangan lakukan itu. Kan banyak juga penumpang lain yang bisa Anda angkut gitu. Jadi kayaknya Anda aja nih pemuda tersesat yang mau cari celah aja Anda. Tukang ojek tersesat dia kayaknya. Iya. Memang orang tua nggak nyuruh, Beb, tapi ini ada kata-kata nggak boleh nolak rezeki loh. Mohon maaf, rezeki juga harus yang halal. Alah. Bukan semua rezeki Anda embat, bukan rezeki kalau tidak halal itu namanya istidraj. Harta yang sengaja Allah kasih untuk kemudian menjerumuskan kita. Wah, ini bahaya nih. Iya, bahaya. Kaya jangan, wah Allah cinta saya berarti. Buktinya saya dibikin kaya. Enggak. Firaun juga kaya, Korun juga kaya. Gitu. Bisa jadi itu istidraj istilahnya. Ya, oke. Berikutnya dari Fajrul Mirza. Bib, saya mau tanya, apa hukumnya ya Bib jika kalau ada ibu-ibu sen ke kiri, dibelok ke kanan? Apakah itu bukan nggak ada bedanya dengan penipuan? Iya. Munafik kayaknya hukumnya. Nah, Sen kanan, belok ke kiri. Itu kayaknya hukumnya cari di KUHP Anda, jangan cari di Quran dan Sunnah. Tapi yang cowok juga ada tuh yang perlu dihukum. Yang ngesennya pakai tangan. Iya. Berikutnya dari Kuncoro nih, Bib, Kuncoro 19. Bib, apa hukumnya bagi laki-laki yang memakai masker hijab? Hukumnya miskin. Miskin. Tinggal beli masker yang nggak hijab atau dipotong. Apalagi ada tuh yang beli masker dicoba dulu. Mohon maaf. Kemarin ada tuh di TikTok. Ini coba dulu maskernya. Aduh. Iya, Anda setelah coba udah nggak beli setelah Anda COVID. Kemudian dari Mohnizer. Apa hukumnya Bib jika saya mentato dengan tulisan Arab? Apakah masih sah saat berwudu? Karena banyak yang bertato ya Bib ya. Jadi gini, tato itu dilarang bukan karena wudu nggak masuk, tapi karena itu larangan dari hadis Nabi. Jadi bukan karena kalau wudu masuk akhirnya boleh dong ada tato sedemikian rupa yang wudu masuk boleh dong, nggak boleh. Jadi karena dilarang oleh Nabi Muhammad. Dan tato itu dilarang walaupun Anda tato sholawat, tato syahadat tetap aja. Yang namanya tato itu dilarang. Ada satu jenis tato tentang sholawat, syahadat dan kata-kata baik itu yang diperbolehkan memang dalam Islam. Yaitu tato semua tulisan baik itu di hati dan di pikiran. Dalam. Baik, dari Zahara. Bib, ini Bu saya suka banget mengirimkan broadcast message ke grup keluarga. Dan terkadang ada berita hoax di dalamnya. Ini apa hukumnya Bib jika saya mengekik ibu saya di grup keluarga? Gak apa-apa, di-kick dan diblokir biar gak masuk lagi. Biar gak bisa masukin kita lagi juga. Ngomelin di dunia gitu ya? Iya, gak apa-apa. Justru itu namanya gini. Durhaka itu bukan hanya anak kepada orang tua, tapi orang tua bisa durhaka kepada anak. Kalau orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dan nggak memberikan haknya anak. Apalagi mengarahkan anak kepada hal-hal yang bersifat hoax, itu durhaka. Durhaka orang tua. Memang kadang kita jarang dengar. Sebagaimana kita sering dengarnya siksa kubur, atau jarang dengar nikmat kubur. Padahal nikmat kubur itu ada. Akhirnya kita jadinya takut mati. Betul. Padahal ada nikmat kubur. Nah, begitu juga durhaka. Orang tua bisa durhaka kepada anak. Baik. Orang tua yang izinin anaknya keluar gak pakai helm. Nah, kemarin ketika saya survei itu di jalan, itu orang tuanya katanya boleh kok. Pas ditelepon orang tuanya gak boleh sama orang tuanya. Karena ditelepon oleh polisi, langsung cuci tangan. Enggak kenal sama anak saya loh gitu loh. Iya, cuci tangan, pakai masker. Iya. Nah ini nih Beb, ini ada satu yang sering juga sepertinya saya alami. Ini dari Akbar Firmansyah. Bib, apakah menahan kentut dalam sholat
termasuk jihad. Jihad. Ini beneran nih, Gib. Kan kita menahan ini. Nggak hanya menahan Kenapa nafsu. harus ditahan? Kenapa nggak keluarin ulang sholatnya? Oh gitu Karena ya? makruh. Oh gitu. Akhirnya kita nggak fokus sama Allah, fokus ke Bener. belakang. Sedikit lagi tanggung gitu kan? Iya, tanggung. Sama Allah hitung-hitungan, tanggung katanya. Oke, dari Anton Rahmat. Hmm. Beb, apa benar kalau ciuman sambil berdoa jadi kiss pray? Oh. Kayaknya ini marketingnya Kispray yang nanya ini kayaknya. Iya, apakah biri-biri kalau cepet jadi buru-buru? Kayaknya itu dia lagi COVID dan nggak dapat bantuan. Biasanya begitu, mikirnya aneh-aneh begitu. Nah ini menarik nih. Ini semua pengen tahu nih, Beb. Nih, Beb, apa hukumnya merebut suami orang? Dari si Raja Shah. Tunangan aja itu tidak boleh direbut, apalagi kalau udah nikah. Kalau udah tunangan itu harus diselesaikan. Kalau selesai enggak atau selesai iya, baru. Kalau selesai enggak boleh ditunangin orang lain. Kalau selesai nikah ya udah nggak boleh. Beb, masalahnya ini yang nanya cowok. Jadi dia cowok nanya boleh nggak dia merebut suaminya orang, Beb. Waduh. Fenomena zaman sekarang, Beb, itu berat, Beb. Ini berat nih. Itu kayaknya perlu ditilang kayaknya dia. Iya. Di ru'yah itu. Ruqyah, setuju. Beb. Ru'yah. Kapan-kapan kita ru'yah orang itu. Betul. Beb. Nah, Beb, ini tadi pertanyaan-pertanyaan ini kita kan jadi tahu ya, di kalangan milenial ini kan masih banyak banget pertanyaan dan ganjalan-ganjalan di hati yang mereka belum terjawab dan tersalurkan. Betul. Nah, dengan kehadiran Habib Ja'far ini tentu menjadi wadah bagi Insya kalangan Allah. anak muda untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Insya Allah. Amin. Ini buat next sih seorang Habib Husain Ja'far, apa lagi yang berikutnya yang kira-kira ingin dicapai lagi? Ya terus berkhidmat ke jalan dakwah dan kebaikan aja sih. Iya. Jadi udah akan melakukan segala sesuatu untuk kemudian memberikan manfaat kepada orang lain. Karena manusia itu harus baik, tapi sebaik-baiknya manusia kata Nabi yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi udah sekecil apapun kita bisa ngasih manfaat, semua orang berikanlah itu kepada orang lain. Karena kita itu dunia itu bukannya tempat tinggal tapi tempat meninggal. Jadi jadikanlah di sini sebagai ladang investasi untuk akhirat kita. Ya, saya dari kepolisian ini benar ya, dari hati saya dan dari kepolisian saya mengucapkan terima kasih kehadiran Habib Ja'far ini, dan saya juga titip anak-anak muda karena kan tapi dengan hadirnya Habib Ja'far ini kan mereka lebih terbuka gitu. Iya. Nah, Beb, ini sebelum kita akhiri podcast ada satu pertanyaan. Oke. Tolong jawab jelas, cepat dan sesuai fakta. Oke. Saya Habib Husain Ja'far. Kalau dilihat sering senyum, santun, jarang marah. Tapi banyak orang yang nggak tahu kalau di rumah saya paling sebel sama kucing. kucing. Saya nggak suka, saya takut kucing. Kucing. Iya, mungkin karena waktu kecil pernah dicakar-cakar kucing, terus saya pernah juga dicakar-cakar ayam. Nah, jadi hanya trauma kayaknya. Oke. Nih, emang nggak pernah marah, Beb, di rumah? Marah sih pernah lah. Caranya ya, marah selalu. gimana sih? Marahmu itu gimana sih, Beb? Saya sih mewarisi ayah saya. Kalau marah cuman diem Ya aja. Allah. Udah nggak ngasih kata-kata, nggak apa. Udah diem aja, nahan dulu. Biasanya kalau udah ini udah oke, baru kemudian negor, dijelasin gitu. Sebenarnya itu kelihatan banget di konten YouTube saya. Oh ya? Iya, saya Yang tuh mana ketika ya? rame-rame Palestina dihabisi sama Israel, saya tuh pengen marah, tapi saya menunda dulu agar saya gak marah sekaligus ngumpulin data. Pengen marah ada fenomena ini, saya nunda dulu. Saya biasanya lama, jadi fenomenanya udah lewat baru saya ngomentari, karena agar tidak emosional dan berbasis kepada intelektualitas, data, fakta, dan informasi yang benar. Nih, ini kalau misalnya nih istri minta beliin tas, makeup yang banyak, marah nggak sih? Enggak, Oh enggak? karena saya kerjakan untuk istri juga. Kebetulan Kebetulan istri saya karena suka tas. Pernah tuh saya foto di rumah saya, disangkanya itu pohon Natal karena istri saya punya
tempat naruh Tiang. tiang sekeliling itu bisa ditaruh-taruhin Lama-lama begini ya? Iya, lama-lama begini. Iya, Iya, disangkanya sama. pohon Natal. Iya, Dia iya, suka iya. beli Kebayang. tas. Masya Allah, Bib, luar biasa Dan- banget pencerahan hari ini sudah main ke podcast NTMC ya, Bib ya. Terima kasih Nah, udah ini, diundang. kesimpulannya nih yang bisa saya petik hari ini ngobrol-ngobrol dengan Habib Jafar ini bahwa kita itu harus memahami konteks. Jangan cepat-cepat menyimpulkan. Pelajari, pahami dengan baik. Kalau ada ganjalan, kalau ada yang sesuatu yang salah, tanya kepada orang yang terpercaya yang tidak membawa ke kebencian. Oke, Nah, betul. juga nih yang penting kita harus mempunyai rasa toleransi yang tinggi karena kan kita berada dalam satu negeri yang sama, apapun agamanya. Ini saat ini memang kita sedang diuji, dan musuh kita adalah sama, yaitu melawan COVID-19. Jadi mari kita mempunyai visi dan misi yang sama, bersinergi semuanya, pemerintah, kemudian kepolisian, kemudian dari para alim ulama, Iya. termasuk sampai RT RW dan bertetangga ini gotong royong bahu-membahu. Apa yang bisa dilakukan aja, jangan nyalahin sana nyalahin sini gitu loh Beb ya. Satu lagi Beb, mari kita hidup aman, tentram, damai. Baldatun tanpa thayyibatun wa konflik. rabbun ghafur. Nah, artinya Iya, maksudnya kota yang aman, damai, sejahtera dan diberkahi oleh Allah. amin ya robbal alamin, itu adalah impian kita bagi anak cucu kita nanti. Amin. Amin selamanya. Baik, Beb, tolong Beb ajak ke para pemuda tersesat, termasuk saya juga merasa tersesat. Iya, Saya- pemudi tapi Anda bukan pemuda. Pemudi. Baik, ajak Bib kembali untuk like, share, komen supaya tidak ketinggalan subscribe informasi di Lalu Lintas. Oke, buat sahabat NTMC, kalian subscribe, like, komen, dan share informasi-informasi yang ada di NTMC, dan insya Allah semua informasinya bermanfaat. Kemudian ada saya, Coki, dan Muslim yang akan nangkep-nangkepin para pemuda tersesat di jalan raya nanti. Iya. Jadi kalian kudu nonton. Iya. Oke, Bib, kita tutup dengan slogan yuk. Yuk, oke. Oke. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Salam presisi. Salam presisi.